الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anakku yang saya cintai, bersyukur itu termasuk kalimat pertama di dalam Al-Quran. Kalau kalian buka Al-Quran, itu nanti kalian akan menemukan itu. Kalimat pertama yang tertulis dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu ekspresi syukur. Alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat syukur. Berarti syukur itu adalah topik pertama yang dibahas di dalam Al-Quran. Al-Quran belum bicara tentang hukum, ini halal, ini haram. Al-Quran belum bicara ini boleh, ini nggak boleh. Al-Quran belum bicara tentang manusia, belum bicara tentang alam semesta, belum bicara tentang sejarah-sejarah. Tapi Al-Quran sudah bicara di awal-awal pertama ayat-ayat berbicara tentang syukur. Berarti syukur itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Sama dengan kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih itu dimulai dengan babut toharoh. Kamu buka kitab fikihnya Imam Hanafi, diawali babut toharoh. Kalian buka kitab fikihnya Imam Maliki, babut toharoh. Kalian buka kitab fikihnya Imam Syafi'i, babut toharoh. Imam Hambali, babut toharoh. Limada? Li'anna toharoh asasul asas, fondasi dari semua fondasi. Orang mau sholat, sah tidaknya sholat itu dari toharoh. Sebelum bicara sholat, sebelum baca sholat, ya, bahas dulu tentang bersuci. Kalau orang sudah tidak suci, buat apa dia membahas tentang sholat, membahas tentang puasa? Ibu-ibu yang sedang haid datang bulan nggak boleh puasa. Syaratnya puasa dia harus suci dulu dari haid itu. Nah, ini Al-Quran bicara tentang syukur. Sebelum segala sesuatu kita bahas, yang pertama kali harus kita renungkan adalah asyukur. Jelas? Bersyukur kepada siapa? Awas, jangan salah bersyukur. Bersyukur itu harus tepat kepada siapa dia bersyukur. Kepada siapa dia harus berterima kasih. Kalau saya sakit, lalu saya berobat ke dokter, dan setelah dari dokter dikasih obat, saya sembuh. Yang pertama kali harus saya syukuri adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dokter itu nomor sekian yang harus saya syukuri. Awas, hati-hati. Jangan sampai karena kita sakit, pergi ke dokter, berobat, dikasih obat, sembuh, lalu fokus kita kepada dokter,
Allah nomor 2, nomor 3. Padahal yang memberi kesembuhan adalah Allah melalui dokter, bukan dokter semata-mata yang memberikan kesembuhan. Jelas? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Sama dengan orang belajar. Orang belajar datang ke guru, datang ke kiai. Setelah datang ke guru, datang ke kiai, sudah belajar dengan guru, dia menjadi alim. Yang pertama kali harus dia syukuri adalah Allah, karena Allah lah hakikatnya yang menanamkan ilmu itu kepada kalian melewati guru-gurumu. Sama dengan anak-anak. Anak-anak bersyukurnya kepada siapa? Kepada Allah, baru kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai pandangan dia hanya fokus kepada kedua orang tuanya, melupakan Allah. Ingat, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Jelas? Jadi anishkurli dulu, kata Allah. Kan dia lahir karena bapaknya, karena ibunya. Dia lahir berkat ibunya. Ibunya mengandungnya, merawatnya, dan melahirkannya. Betul. Tapi ibu itu bisa mengandung, ibu itu selamat melahirkanmu, karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jadi dalam hal bersyukur pun harus tahu cara bersyukur. Kepada siapa dulu dia bersyukur. Syukur yang paling puncak adalah kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa saya sakit, pergi ke dokter, pergi ke terapis, kemudian saya sembuh, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru berterima kasih kepada mereka-mereka itu. Kalaupun saya terlahir ke dunia ini berkat kedua orang tua saya, berkat bidan atau dokter yang membantu persalinan ibu saya, berkat orang-orang yang merawat dan memudahkan proses persalinan saya berterima kasih, iya. Tapi sebelum itu anishkurli, karena itu semua terjadi berkat kekuasaan, qudrah, iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ada orang ngasih makan ke saya, membantu saya harus berterima kasih kepada orang itu, betul. Makanya ketika ada orang memberi kita berterima kasih, betul. Tetapi jangan lupa itu nomor 2. Nomor satunya alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kamu membutuhkan pertolongan, tiba-tiba ada orang yang memberimu pertolongan, datang kepadamu memberimu pertolongan, itu karena Allah yang mempertemukanmu dengannya. Saya bantu Pak, insya Allah saya bisa membantu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tak? Terima kasih. Jadi di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, orang tidak boleh meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu boleh bersyukur kepada guru-gurumu yang telah mendidikmu, mengajarmu. Ya. Kamu boleh bersyukur kepada ustadzmu, kiaimu. Ya. Tapi di atas itu semua ada Maha Guru yang menjadi guru dari semua guru-guru itu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi. Saya ngajar kamu tentang tata cara sholat.
sholat yang benar kayak gini. Dari mana saya tahu sholat yang benar seperti itu? Ya dari Rasulullah. Rasulullah mencontohkan, memberitahu, turun ke sahabat, turun ke tabi'in, turun ke tabi'ut tabi'in, terus akhirnya sampai kepada kita, sampai kepada kalian. Apalagi diperkuat, ada hadisnya, ada sunnahnya, semakin kuat. Kalau makan begini, kalau minum begini, jangan sambil berdiri. Ya, kalau lewat depannya orang, mengucapkan salam. Salamlah kepada yang lebih besar, salamlah kepada yang lebih tua, yang jalan memberi salam kepada yang duduk. Itu etika. Siapa yang mengajari itu semua? Gurumu. Ya, tapi gurumu tahu etika itu dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi liyusallimas saghir alal kabir wal maru alal qaid. Tahu dari mana? La yashrabanna ahadukum qaiman. Tahu dari mana? Jadi selain syukur kepada Allah nomor satu, yang kedua bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah. Kalau bersyukur kepada Allah itu dengan cara hamdalah, dengan cara zikir, dengan cara istighfar yang banyak-banyak, dengan cara tasbih, tahmid, takbir dan sejenisnya, dengan cara sholat, dengan cara puasa, semua itu untuk bersyukur kepada Allah. Nomor satu. Nomor dua, bersyukur kepada Rasulullah. Dengan gimana caranya? Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Jelas? Saya bisa ngomong begini karena Rasulullah mengajari begini. Ini buku etiket, ini semuanya etika. Kok tahu etika begini? Dari mana kita tahu etika begini? Kan diajarkan. Siapa yang mengajarimu? Gurumu. Gurumu dari mana? Dari gurunya lagi. Dari mana? Dari kitab. Kitab itu ngarang dari mana? Dari gurunya lagi. Kok tahu? Terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor dua, kita bersyukur. Baru nomor tiga, kepada kedua orang tuamu, kepada guru-gurumu, pada kiaimu, kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu, orang yang telah berbuat baik kepadamu. Man ahsana ilaika, man lahu haqqun alaika. Maka kalau kita mendoakan itu, Allahumma ighfir lil muslim, Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhi. Atau kalau mau jamak, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina. Ya karena kita tahu ilmu dari masyayikh-masyayikh. Wa li asatidatina wa li mudarrisina wali ahlina, wali abnaina, wali tullabina, wali man ahsana ilaina, wali man haqqun alaina. Kita lahir itu banyak orang yang terlibat. Bapak ibumu ketika proses kelahiranmu, kelahiran kita, banyak orang yang terlibat. Ada bidan, ada suster, ada dokter, ya, ada pegawai rumah sakit, ada sopir yang nyetirin orang tua kita ke rumah sakit, ke klinik. Banyak orang yang terlibat, yang disebut maupun yang gak disebut. Maka man ahsana ilaina. Kita kalau makan di dapur, begitu kita makan, banyak orang yang terlibat. Kamu makan nasi, itu banyak orang yang terlibat. Nasi itu kamu makan enak karena ada yang masak nasi. Ya, yang masak nasi itu bisa masak nasi karena ada orang yang menggiling padi menjadi beras.
Padi menjadi beras itu bisa dilakukan, ada slabnya, karena ada orang yang menanam padi, Pak Tani itu. Jadi berapa orang yang terlibat? Petaninya, ya, penggilingan padinya, yang ngangkut padinya itu sampai ke penggilingan, dari penggilingan diangkut ke pondok sini, udah jadi beras. Beras kemudian dimasak, yang masak ikut terlibat. Jadi begitu kita makan nasi itu, berapa orang yang telah berjasa kepada kita? Jelas? Ini akhlak. Akhlak. Bersyukur. Yang kedua adalah liburan. Liburan itu fitrah. Istirahat itu fitrah. Yang menyuruh istirahat siapa? Allah. Allah menyuruh kita untuk istirahat. Allah menyuruh kita untuk rehat. Wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Al-lail libas. Ya, jadikanlah malam itu untuk tidur. Jangan kebalik, malamnya molor, siangnya tidur. Orang yang waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun, waktunya belajar. Jangan dibalik-balik, rusak, hidupmu rusak. Allah menciptakan kita ini sudah serasi. Apa itu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul ya. Kemudian apa? Wasyamsu wal qamaru wan najmu wasyajaru wa wada'al mizan alla tukhsiru fil yaudah alla tadghaw fil mizan. Mizan itu keseimbangan. Udara ini, langit, bumi, semua ini diciptakan. Orang kalau malam itu nalurinya tidur. Dan orang pagi-pagi, waktu pagi itu udara masih bagus, senyawa-senyawa masih bagus, ya, matahari belum terbit. Itu waktunya bangun. Kalau kamu bangun tepat waktu di saat seperti itu, maka udara yang kamu hirup, mata yang kamu melek itu semua berfungsi di saat yang pas, al-mizan. Kalau kamu bangunnya itu kesiangan, terus gitu, tidurnya terlambat, terus saatnya tidur nggak tidur, saatnya bangun nggak bangun. Orang disuruh bersuci nggak bersuci. Kita bersuci ini semua mengencangkan kulit-kulit ini, membuat kita fresh, darah kita mengalir. Kalau kamu nggak pernah bersentuhan dengan air, nggak pernah wudu, makanya kenapa kita disunahkan mandi setiap minimal seminggu sekali, minimal mandi sunnah Jumat. Itu kalau nggak ada air. Bersuci aja diatur dalam Islam. Itu apa maksudnya? Itu semua untuk kepentingan kita. Itu semua untuk maslahatul ibad. Jelas? Saatnya liburan ya liburan. Saatnya tidur ya tidur. Bangun, bangun. Berpikir, berpikir. Gunakan sesuai dengan petunjuk Allah. Cuma begini yang harus dipahami oleh kita itu, istirahatnya kita berbeda dengan istirahatnya mereka. Liburannya kita berbeda dengan liburannya mereka. Sampai kepada
cara berpakaian kita berbeda dengan cara berpakaian mereka. Bertutur kita berbeda dengan bertuturnya mereka. Cara makan kita berbeda dengan cara makan mereka. Cara tidurnya kita berbeda dengan cara tidurnya mereka. Mereka itu siapa? Al-Yahud. Mereka itu siapa? An-Nasara. Atau orang-orang yang menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang-orang Nasrani, menyerupai orang-orang kafir. Kita harus berbeda dari mereka. Lah kalau cara istirahatmu sama dengan cara istirahat mereka, apa artinya imanmu? Apa artinya Islammu? Malam tidur, tapi sebelum subuh bangun. Itu cara istirahat kita. Mereka mau bangun jam 5 boleh, mau bangun jam 6 boleh, mau bangun jam setengah 7 boleh. Karena mereka tidak ada yang membuat mereka harus bangun jam 4 pagi. Kalau kita mau secapek apapun, mau sengantuk apapun, tidur tetap harus bangun pada jam itu. Karena ada aturannya. Istirahat kita aja harus beda. Jelas? Liburannya harus berbeda. Kalau mereka akan liburan boleh ngapain aja. Oh, ke pantai, kemudian di pantai nggak terkontrol, ini itu, wah macam-macam. Ya mereka begitu, nggak punya aturan. Kita nggak bisa. Mau ke pantai boleh nggak? Boleh. Kendalikan dirimu. Liburan ke kota boleh nggak? Boleh. Kendalikan dirimu. Mau piknik boleh nggak? Boleh. Kendalikan dirimu. Jadi liburan kita harus berbeda. Saat liburan ada makan-makan, pesta dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Tapi harus berbeda. Jangan semua dimakan. Pertama, pastikan mana yang halal, mana yang haram. Kalau orang-orang mereka kan nggak peduli, yang penting enak. Enak nih. Halal haram, I don't care. Kita nggak bisa. Cara makan kita berbeda. Saya berkali-kali pergi ke luar negeri yang bukan negara Islam. Nginep di hotel, di Paris, di Jerman, di Belanda, di mana lagi itu. Nginep di hotel. Itu kalau sarapan pagi mesti saya make sure dulu. Kalau ada pork, nah itu jangan. Oh itu mesti babi itu. Tapi kalau nggak ada tulisannya, kan kita nggak tahu. Daging apa ya? Ini apa ya? Nggak langsung ambil plek sarapan. Beda. Kenalah Adri ada. Ini nggak tahu saya apa ini. Tinggalkan. Ada. La Adri ada. Suni amin Aisyah ada. Alas. Utruk. Maka kalau mau pergi ke luar negeri yang bukan negara-negara Islam, saya pasti prepare makanan itu. Bawa makan. Ini pergi berapa hari? Oh, 10 hari. Oke. Ini bisa untuk dimakan. Ini buat sarapan, ini buat makan siang. Paling banter makan buah sama telur. Telurnya telur rebus. Cara makan kita berbeda. Di luar negeri ada jamuan, minuman. Minuman warnanya kok merah, ada setengah kuning itu. Ini apa ini? Anggur? Jus apa itu? Apel atau apa? Pastikan dulu. Oh jangan, haus nih. Ternyata minuman keras. Ternyata bir. Nggak boleh. Itulah yang disebut dengan identitas.
Identitas itu ciri-ciri. Ciri-ciri itu bisa satu berupa fisik. Kalau ada ibu-ibu muslimah, identitasnya apa? Ciri-ciri fisiknya apa? Pasti pakai jilbab. Begitu toh? Itu jelas ciri-ciri, identitas. Terus kalau lihat orang-orang itu di rest area segala macam itu, kalau orang muslim, mesti yang dicari adalah selain toilet, makan, musola. Itu ciri-ciri. Oh, berarti dia muslim. Sholat tak? Oh, muslim dia. Kenapa? Kalau kencing istinja. Karena kamu lihat di rest area itu banyak orang kencing itu nggak cebok. Saya perhatikan itu. Ya kan tak. Orang kok jarang. Kalau kita nggak mungkin begitu, kenapa? Najis. Kenapa? Kepentingannya sholat. Cari cara bersuci pun beda, kencingnya aja beda. Islamlah yang membentuk kita itu seperti ini, itu Islam. Yang membentuk kamu kalau kencing mesti cebok itu, mesti istinja itu, membersihkan kemaluan itu pakai air sampai bersih, itu akhlaknya orang Islam, itu ciri-cirinya orang Islam, dan itu adalah tabiat perilakunya orang Islam. Kenapa? Karena dia akan sholat. Kamu pergi naik mobil malam, mungkin jam 12 pergi, ya perjalanannya 8 jam, berarti sampai ke tujuan jam 8 pagi. Kalau dia orang muslim, mesti berhenti jam 4 atau jam 5 minimal. Cari tempat masjid, tempat berhenti atau rest area, karena dia mau sholat. Jadi nggak mungkin kamu itu jam 12 perjalanan pakai mobil nyetir sampai jam 8, nggak mungkin. Jelas? Naik kereta. Kamu naik kereta dari Surabaya ke Jakarta. Start dari Surabaya itu jam sore sebelum maghrib misalnya, sampai Jakarta subuh, ya kan? Itu bisa dilihat, oh dia sholat, berarti maghrib isakmu di atas kereta. Saya tahu ini mesti muslim. Tahu dari mana? Dari ciri-cirinya. Apa? Sholat. Meskipun sholatnya sambil duduk. Ternyata keretanya terlambat. Sampai di stasiun Jakarta jam 6 pagi. Jam 6 itu udah siang. Subuhnya udah kelewat. Nah dia sebelum jam 6, jam 5. Karena terlambat, dia sholat lagi. Apa itu? Subuh. Kelihatan. Jelas? Sama dengan orang naik pesawat. Apalagi naik pesawat luar negeri. 10 jam, 14 jam. Buka jendela, sudah terang nih, matahari sudah terbit. Sholat subuh, tayamum, Allahu Akbar. Mungkin orang yang duduk di sampingmu ya nggak sholat, tidur aja. Kenapa? Karena dia tidak ada kepentingan untuk sholat. Jelas? Kemudian ada lagi ciri-ciri atau identitas yang lain selain fisik. Yang kedua, berpikir. Orang Muslim itu berpikirnya ya
Ciri-ciri berpikirnya, ciri-ciri berpikir orang Islam. Al-mu'min akhul mu'min. Al-muslim akhul muslim. Yashuddu ba'duhum ba'dah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Itu semua membentuk cara berpikir. Oh, ada orang kesusahan, kasih. Oh, di sana ada yang perlu dibantu, bantu. Cara berpikir. Cara bertutur. Sampai kepada cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara bersikap. Semua itu adalah identitas atau ciri-ciri. Itulah sibghah, itulah sibghah. Nah, santri harus punya ciri-ciri. Ciri-ciri santri beda dengan ciri-ciri bukan santri. Identitas santri harus berbeda dengan yang bukan santri. Kalau ada gurumu lewat, berhenti dulu. Jangan nabrak saja. Berhenti dulu. Kasih dia kesempatan. Ada di sini itu ada. Ada sebuah jamuan makan bersama guru-gurumu. Jangan makan dulu. Biarkan guru, biarkan orang tua itu makan dulu. Oh, ini masih santri. Kenapa? Adabnya berbeda. Santri itu nggak berani duduk di kursi ini. Kursinya guru tidak mungkin berani. Itu su'ul adab, ilmunya nggak berkah. Di Masjidil Haram itu banyak kursi-kursi yang dipakai syekh-syekh itu. Habis maghrib, habis duhur, habis asar, itu kan syekhnya duduk di kursi ngajar dia. Tidak ada yang berani nyentuh atau duduk di sini. Orang segitu banyaknya. Saya kasih tahu kisahnya sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah itu dulu khutbah di atas mimbar, ya, duduk seperti ini, berdiri, menduduk. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu khutbah berdiri tapi nggak mau duduk. Betul? Kenapa? Itu tempat duduknya Rasul, bukan makom saya duduk di situ. Bayangin. Rasul udah wafat. Akhirnya oleh para sahabat bawahnya ditambah. Jadi kayak begini ya, ditambah lagi begini. Jadi tempat yang tadinya bekas duduk Rasul lebih tinggi karena bawahnya ditambah lagi satu undakan lagi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar duduk di undakan kedua. Ketika beliau wafat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, kemudian khutbah di mimbar yang sama, disuruh duduk, nggak mau. Jangankan di tempatnya Rasul, di tempatnya duduknya Sayyidina Abu Bakar aja nggak berani. Ada maqamnya Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Saya jangan, saya di bawahnya lagi. Maka dibuatkan oleh sahabat yang lain ditambah lagi bawahnya. Baru Sayyidina Umar duduk di paling bawahnya lagi. Jelas? Itu sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada santri berani duduk di kursinya gurunya. Jadi nggak berani. Begitu tahu, oh ini masih santri. Kenapa? Adabnya beda. Ya,
Adab kepada orang tua juga begitu. Kalau orang tua itu menginginkanmu, nak mondok, nggak mau mondok, kok dia melawan orang tua? Orang tuanya mungkin ya sudahlah, nggak apa-apa. Padahal dalam hatinya kecewa, ya Allah. Oh, bukan santri, memang bukan wataknya jadi santri. Kenapa? Kalau santri dia itu pasti ridho. Bisa jadi kamu belajarnya biasa-biasa saja. Bisa jadi kamu itu pinter-pinter banget, tidak. Alim-alim banget juga tidak. Ya toh? Di pondoknya susah, di pondok banyak cobaan, melanggar ini, melanggar itu. Tapi bisa jadi kamu tuh jadinya itu karena kamu itu sabar, kamu ikhlas, kamu ridho dengan orang tuamu. Ya sudahlah, pokoknya saya ikut Bapak Ibu saja. Bapak Ibu maunya saya mondok, ya sudahlah begini aja. Saya mengharap berkahnya Bapak Ibu itu. Jadi dia. Jangan dikira. Oh, ini berarti akhlaknya santri. Ini ciri-ciri santri begini cara bersikapnya. Ujian nyontek itu bukan santri itu. Saya dengar ada yang nyontek itu. Kalau santri itu enggak nyontek. Santri nyontek. Segera bertobat. Pertama bertobat kepada Allah. Kedua minta maaf kepada guru-gurumu. Karena guru-gurumu tidak pernah mengajari itu. Yang ketiga, minta maaf kepada kedua orang tuamu. Malu kedua orang tuamu. Jelas? Identitas, ciri-ciri. Binatang aja punya ciri-ciri kok. Kalau wedhus ki ngembek, mesti wedhus. Ya toh? Kalau mengaum, wah itu mesti macan. Udah jelas itu. Jadi kalau ada macan kok suaranya suara wedhus, macan singa tapi suaranya mbek, kira-kira takut gak itu orang itu? Enggak takut, kenapa? Iki macan apa iki? Macan kok mbek. Jangan-jangan gak ada taringnya giginya. Binatang saja punya identitas, punya ciri-ciri dari segi suaranya. Macan itu begitu, gitu, udah takut semua orang itu. Takut semua binatang. Jalannya macan tuh nggak ada yang, itu binatang yang lain takut semua, itu kabur semua. Kalau udah lihat macan kabur. Nah kamu itu mau jadi apa? Mau jadi macan apa mau jadi beri-beri? Kalau beri-beri ya diterkam. Hah? Identitas. Anak-anakku yang kucintai, cinta dan cemburu. Kami ini cinta kepadamu, sayang kepada kalian. Karena sayang, karena cinta, kami cemburu. Jadi kalau kalian itu dekat sama orang-orang yang gak bener itu, kita cemburu. Kok sama dia sih dekatnya? Iya dong. Karena cintanya itulah kami cemburu. Dan itu bukan identitasmu. Bukan ciri-cirimu. Anak-anakku yang kucintai, ini di buku sudah ada semua, baca, ya, baca itu adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri,
adab kepada manusia, adab kepada lingkungan, adab kepada masyarakat. Ini contoh halaman 32 ya, etika bermedia sosial. Coba buka halaman 32. Media sosial itu sarana dakwahmu, bukan tempat berkeluh kesah, bukan tempat membuka aib orang lain. Kalau kamu punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya channel YouTube sendiri, maka YouTube-mu, Instagram-mu, Twitter-mu, Facebook-mu, apalagi blog-mu, itu semua sarana dakwahmu. Nggak ada santri kok upload status kok keluh kesah, santri upload status kok mengumbar aib orang. Itu bukan identitasmu, itu bukan ciri-cirimu, itu bukan akhlakmu. Jelas? Gunakan media sosial untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam dan norma-norma kebaikan. Jika engkau gunakan media sosialmu dengan baik dan benar, maka engkau akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang membacanya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jangan berkeluh kesah. Jangan mengunggah, memposting sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai mengumbar aibnya. Memprovokasi tidak boleh. Tampilkan nama dan identitas dirimu dengan jujur di media sosialmu. Jangan pakai nickname yang tidak mendidik atau memasang foto profil yang tidak pantas. Ingat, media sosialmu adalah cerminan dirimu. Ada orang foto profilnya di HP ya, itu pakai topengnya topeng macan, kemudian fotonya diwalek. Pikir-pikir ki wong edan. Pakai topeng macan, kemudian kebalik. Jadi kalau mau lihat profil, kalau digini balik lagi, ya kan? Ini wong waras apa ora? Nickname, pakai nama. Namamu siapa? Tulis. Kenapa kamu takut namamu diketahui orang? Ada orang di WA, namanya itu bukan nama-nama dia, yang sedang dalam pencarian. Mencari apa kamu? Ada lagi tulisannya di persimpangan jalan. Mumet kowe. Iya kan? Nggak usah pakai aneh-aneh itu. Katakan yang baik-baik saja. Jika tidak bisa, maka diam. Demikian pesan Rasulullah. Dalam bermedia sosial, jika engkau tak mampu mengunggah sesuatu yang baik dan bermanfaat, lebih baik diam, tidak usah pasang status. Santri itu gudangnya status, le. Mahfudhatmu manjada wajada itu status. Status medsosmu. Mansobarodho viral itu status medsosmu. Mansaro ala darbi wasola itu status medsosmu. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi itu status medsosmu. Laisal yatiman mata waliduhu walakinnal yatim yatimul ilmi wal adabi itu status medsosmu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Quran itu status medsosmu. Gak kurang-kurang, le.
Ngopo kowe nyetatus sing ora gena-gena? Ketika malam yang gelap gulita telah tiba. Aku tak tahu harus mengapa. Tiba-tiba matahari terbit. Aku terkejut. Edian kowe. Waras apa ora kowe? Matahari terbit terkejut. Malam gelap kamu bingung. Lah kan dari dulu malam gelap. Maksudnya mau apa? Ya. Ingat mahfuzat kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak pada lisannya, menjaga lisannya. Jika engkau ingin selamat dan tetap memiliki reputasi baik di masyarakat, hendaklah engkau pandai-pandai mengunggah sesuatu, karena unggahanmu itu sama dengan lisanmu. Betapa banyak orang yang akhirnya masuk penjara, betapa banyak yang akhirnya orang dihina-dina gara-gara apa? Status medsosnya. Status medsosnya itu sama dengan lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi unggahan medsosnya. Jelas? Jangan dibiasakan meneruskan atau men-forward sesuatu yang kamu belum membaca atau mendalaminya. Ma laisa laka bihi ilm. Sesuatu yang kamu tidak tahu, sesuatu yang kamu masih belum yakin, sesuatu yang kamu masih remang-remang, ndak usah ikut-ikutan, sar. Ya kalau benar, kalau enggak gaduh. Jangan terpesona hanya dari judul postingan tanpa membaca kontennya. Hati-hati, ada istilah kalimatu haqqin urida biha batilun. Nampaknya benar, tapi sebetulnya kata-kata itu racun. Lebih baik engkau memproduksi konten sendiri dari pelajaran yang telah engkau terima di pondok. Ayat, hadis, mahfuzat, fikih, usul fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, tuntunan akhlak, wawasan ilmu. Mendingan itu daripada forward yang gak jelas. Daripada kamu mengeluh sana sini, mengumbar aibnya orang. Untuk apa? Adab kepada manusia. Buka halaman 24. Kepada guru, berbuat baiklah selalu kepada gurumu, meskipun ia hanya mengajarkan satu huruf. Muliakanlah kedudukannya di hadapanmu. Jika bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Ojo meneng le. Nek gurumu lewat, kowe sing salam dhisik. Rendahkanlah badanmu sedikit di hadapannya. Bungkuk sedikit. Jangan gini aja. Kalau gurumu lewat, harus ada perubahan di dalam tubuhmu. Gesturmu harus berubah. Ada guru lewat. Gitu. Ada guru lewat. Gimana? Salamilah dan ciumlah kedua tangannya dengan penuh rasa takzim. Jangan menatap mata gurumu seperti halnya tatapanmu kepada saudara dan teman-temanmu. Perbanyaklah menundukkan pandangan di hadapannya, terutama jika engkau sedang dinasihati. Kalau gurumu sedang menasihatmu, kamu gini. Hadir. Jangan malah su'ul adab. Jelas? Satukan dan letakkan kedua tanganmu di bawah ketika berhadapan dengan gurumu, karena ini menunjukkan. Jadi begini. Nah, begini.
Di depan gurumu jangan begini. Resat. Begini. Jangan memotong pembicaraannya, jangan mengangkat suara di hadapannya, dengarkan dengan seksama apa yang disampaikannya, dan jangan bicara kecuali engkau telah diizinkannya. Jangan berlalu di hadapannya kecuali dengan izinnya. Rendahkanlah dirimu di hadapannya, jangan memotong jalannya. Jika engkau bertemu atau bersamanya, berikan jalan untuk gurumu terlebih dahulu. Jelas? Adab, ini ciri-ciri identitas. Jika engkau bersamanya dalam sebuah jamuan makan, janganlah mendahului gurumu dalam makanan dan minuman. Persilahkanlah gurumu untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Layanilah keperluannya sebelum engkau mengurus keperluanmu sendiri. Kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuamu itu dalam situasi apapun. Halaman 23, berbuat baik bersifat mutlak. Yang disebut orang tua ada 3, orang tua yang melahirkan, orang tua yang mengawinkan, orang tua yang mengajarkan. Jangan meninggikan suaramu di hadapan kedua orang tuamu. Berbicaralah dengan suara yang lembut dan santun. Dahulukan kepentingan kedua orang tuamu daripada kepentinganmu sendiri. Jangan pernah menolak panggilan kedua orang tuamu, terutama panggilan ibumu. Jika engkau kebetulan berhalangan untuk segera memenuhi panggilannya, katakanlah dengan cara yang baik dan berjanjilah untuk segera memenuhinya secepat mungkin. Bahkan kalau ibumu lagi sakit memanggilmu, kamu lagi sholat, ibumu di sana, batalkan sholatnya, penuhi panggilan ibumu. Itu terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batalkan dulu, iya bu, apa? Sholat bisa diulang. Siapa tahu ibumu butuh emergensi yang harus kamu penuhi. Itu orang tua. Rawatlah keduanya jika sakit, karena itu adalah salah satu pintu ampunan dan keberkahanmu. Mintalah selalu keridhaan, doa, dan restu kedua orang tuamu, karena keridhaan itu keridhaan Allah terletak pada keridhaan keduanya. Buka halaman 12. Berpakaian. Pakaian dapat menunjukkan identitas seseorang. Cara berpakaian adalah cermin kepribadian. Berpakaianlah yang bersih, rapi dan sopan. Sederhanalah dalam berpakaian. Jangan terlalu mencolok, jangan pula nampak seperti kumuh. Harus tengah-tengah. Tengah-tengah. Sesuaikan pakaianmu dengan kegiatanmu. Saat ibadah, mana pakaian yang pantas untuk ibadah. Saat olahraga, mana pakaiannya. Saat harian, saat tidur, saat formal. Harus sesuai dengan situasinya. Jika memakai lengan panjang, jangan dilipat. Kecuali untuk keperluan saat makan, saat bersuci, dan lain-lain yang mengharuskanmu melipat pakaian. Ini kalau kamu lengan panjang, jangan dilipat-lipat begini. Kecuali mau cuci tangan, mau makan, atau mengerjakan sesuatu. Selebihnya, kalau kamu nggak mau panjang, kamu bikinnya lengan pendek. Jelas? Kancingkan bajumu dengan benar. Jangan membuka kancing dada atas terlalu lebar, karena hal itu dianggap kurang sopan. Ini kancingnya itu kan
atas kalau pakai dasi, kalau nggak pakai dasi dibuka toh, kan ada satu toh, ya udah dibuka atas saja, jangan satu buka, dua buka, tiga buka, jerone kaos abang, kaos ireng, deso. Jika engkau membawa sorban, gunakan dan pakailah sorbanmu dengan benar, rapi dan sopan. Jangan asal melingkarkan atau melampirkan sorbanmu di badanmu. Mau di mana sorbannya? Mau taruh di sini, yang rapi. Kalau mau dikalungkan, kalungkan yang rapi. Iya toh? Kalau mau dijadikan imamah itu kan ada. Ya yang rapi. Jangan. Jelas? Pakailah peci dengan baik dan benar. Jangan terlalu miring. Ukuran tinggi peci jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Sewajarnya, pecinya nggak perlu yang tinggi segini. Harap apa? Atau terlalu pendek, ya pepek begini. Jangan terlalu miring begini, jangan pura begini. Nggak, ini kita, ini khusus kita. Ya gini. Atau terlalu miring gini. Ada apa tutupi ini? Yang pas. Begini. Jangan terlalu begini, ya. Jangan terlalu begini. Jangan pula begini. Yang pas-pas. Nah, pas. Untuk keperluan ibadah dan acara formal, pakailah peci hitam yang standar, polos, tanpa tulisan dan tanpa gambar. Saya itu tidak seneng kalau peci itu ada tulisannya, ada gambarnya. Polosan saja itu ya standar dan itu bisa masuk kemana-mana. Polos aja begini. Ini saya pesan anak-anak ini nggak usah pecinya nggak usah aneh-aneh itu, polos. Peci putih digunakan pada momen-momen tertentu yang sesuai. Jika engkau memakai jubah, pakailah pakaian jubah sesuai ukuranmu. Jangan kekecilan, jangan kebesaran. Memakai jam tangan boleh di tangan kanan dan boleh di tangan kiri. Tetapi pakailah jam tangan yang sesuai dengan ukuran tanganmu. Tangannya cilik, nggak jam gede. Ya, atau sebaliknya. Sekarang musim ini, tangannya gede, jamnya cilik. Jadi kan ada sekarang jam yang model gelang-gelang itu kan kecil sekali, nggak usah lah, yang wajar-wajar aja. Kalau saya sarankan kamu semua ini murid-muridku ini santriku cukup satu tangan satu, nggak usah lima-limanya dipakai, nggak usah. Nah, ini kan, 10 pakai atau 8 jempolnya enggak, yang 4 pakai semua, nggak usah. Ya. Tangan satu cukup. Atau kalau mau 2 ya, satu sini, nah, cukup, enough. Ya. Jangan memelihara kuku. Potonglah kuku tangan dan kakimu maksimal 40 hari sekali. Sudah tahu semua hadisnya. Maksimal 40 hari sekali harus dipotong. Ya, ini banyak sekali ya. Besok dibaca di kelas-kelas. Ini etiket. Bapak guru semua pastikan semua orang punya ini, dibaca satu persatu, tartib, dake. Ini semua kalau insya Allah kalau dibaca, kamu renungi, amalkan aja. Meskipun ini belum seberapa, ini kuku 100. Banyak. Oh ternyata ada orang yang terinspirasi dari statusmu, mandala ala khairi, kamu dapat pahala.
Usahakan selalu memelihara wudu, dawamul wudu, karena terdapat banyak keutamaan. Status. Ternyata ada orang yang gara-gara membaca itu akhirnya, kalau gitu saya mau dawamul wudu. Benar ini. Berarti kamu dapat pahalanya dari wudunya dia. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.